Halo guys, bertemu kembali dengan kami Bimbingan Belajar BLC, Bright Learning Center. Untuk video kali ini akan dibahas materi tentang pelajaran bahasa Inggris. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Halo, saya Rahmat Darmawan dari Bright Learning Center. Kali ini saya akan membahas perbedaan antara simple present dan present continuous. Kita mulai dulu dari rumus dan contoh soalnya ya, untuk membedakan mana yang simple present dan mana yang present continuous. Kita mulai dulu dari simple present. Rumus dari simple present adalah subjek plus kata kerja pertama. Maksudnya kata kerja pertama adalah kata kerja dasar yang bentuknya akan dipengaruhi oleh subjek. Jika subjeknya he, she, dan it, maka verb satunya adalah verb dasar ditambah s atau is. Sementara apabila subjeknya adalah they, we, I, dan you, atau apapun yang bisa diganti dengan itu, maka verb dasarnya adalah tetap ya. Verb satunya adalah verb dasar yang tetap, tidak ditambahin apapun. Jadi sama. Misalnya subjeknya adalah he dan kata kerjanya adalah go, maka apabila dijadikan kalimat menjadi he goes ya. Bukan he go tapi he goes ditambahin es. Apabila dia kalimat negatif, dia menjadi he doesn't go. Apabila kalimat interrogatif, dia menjadi does he go. Oke. Sekarang yang contoh yang subjek yang tidak berubah kata kerjanya, yaitu they, we, I, you. Contohnya I ya. I ditambah go menjadi I go tetap. Kalimat negatif menjadi I don't go. Dan kalimat interrogatif menjadi do I go. Ya. Ini adalah contoh dari kalimat dalam simple present. Begini bentuknya. Oke, now we move on to present continuous. Kita beranjak ke present continuous, rumusnya dan bentuknya. Untuk rumusnya, present continuous adalah subject plus is atau am atau are plus verb in. Jadi yang subjeknya he, she, dan it itu to be-nya is, I to be-nya am, they, we, dan you to be-nya are. Saya akan berikan 3 contoh kalimat dengan subjek yang berbeda untuk menunjukkan kapan kita menggunakan to be is, kapan menggunakan am, dan kapan menggunakan are. Kemudian kata kerja yang saya gunakan adalah swim. Jadi nanti swimnya ditambahin ing gitu ya. Oke, kalimat pertama. He is swimming, jadi he to be-nya is, swimnya ditambahin verb ing. He is swimming. Yang kedua, I am swimming, I to be-nya am. Dan yang ketiga, they are swimming. Ya, inilah contoh dari kalimat dalam present continuous. Yang sebelumnya adalah dalam simple present. Nah, nanti ke depannya kita akan mencari tahu kapan kita menggunakan kalimat dengan simple present, kapan kita menggunakan present continuous. Oke? Now, move on. Perbandingan pertama. Dan nanti juga ada contoh soalnya. Dalam perbandingan pertama ini, simple present digunakan untuk menyatakan sesuatu yang terjadi secara berulang, repeated, atau rutin, atau habits, kebiasaan. Sementara present continuous digunakan untuk menyatakan sesuatu yang terjadi at the moment of speaking, saat dibicarakan. Misalnya, saya punya contoh soal. John usually ride his bike to school. Nah, dari kalimat ini ada kata usually. Usually itu artinya biasanya. Karena biasanya berarti kita menggunakan simple present, ya. Berarti sesuatu itu berulang, gitu ya. Jadi jawabannya adalah John usually rides his bike to school. Karena John kan tunggal, jadi ride-nya harus ditambahin s, ya. Contoh berikutnya.
Be quiet, your brother sleep. Ini tensesnya apa yang kita gunakan? Dan kita tahunya dari mana? Kita tahunya dari kata be quiet. Ya, be quiet ini artinya tenanglah. Karena tenanglah berarti your brother itu tidurnya kapan? Tidurnya sekarang. Karena tidurnya sekarang berarti pakainya present continuous. Berarti jawabannya adalah be quiet, your brother is sleeping. Pakai is karena your brother ini tunggal ya, bisa diganti dengan he. Oke, itu perbandingan pertama dan contoh soalnya. Kita move on ke perbandingan kedua. Dalam perbandingan kedua, simple present digunakan untuk menyatakan sesuatu yang permanen. Cirinya adalah tidak ada keterangan waktunya. Nanti dalam kalimat itu tidak ada keterangan waktunya. Sementara present continuous digunakan untuk menyatakan sesuatu yang terjadi temporary atau lawannya permanen, untuk sementara. Oke. Sekarang contoh kalimatnya. Supaya saya punya kalimat Mr. Ahmad live in Solo, but this week he stay in his uncle's house in Cilegon. Perhatikan kalimat sebelum koma. Di sini tidak ada keterangan waktunya. Artinya dia memakai simple present, ya. Kemudian di kalimat setelah koma ada kata this week, minggu ini. Berarti itu sementara. Pakainya present continuous. Ya. Berarti jawabannya adalah Mr. Ahmad pakai simple present lives in Solo, but this week pakai present continuous he is staying in his uncle's house in Cilegon. Ya, seperti itu ya. Contoh kedua, perbandingan kedua dan contoh soalnya. Sekarang kita move on ke perbandingan ketiga. Yang terakhir, dalam perbandingan ketiga ini, baik simple present maupun present continuous, dua-duanya bisa digunakan untuk menyatakan sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Ya, bedanya simple present digunakan untuk menyatakan sesuatu yang bersifat jadwal atau timetables atau schedule. Sementara present continuous digunakan untuk menyatakan sesuatu yang bersifat arrangements. Bedanya apa? Jadwal itu yang membuat orang lain, ya, bukan kita. Contohnya jadwal sekolah, jadwal keberangkatan kereta api, jadwal pertandingan sepak bola, jadwal sholat, itu yang membuat bukan kita. Ya, artinya gampangnya adalah kalau subjeknya non orang, bukan orang, itu pakai simple present. Berarti itu jadwal. Ya, kalau subjeknya orang, itu arrangements, pakai present continuous. Cara mudahnya seperti itu di tahap ininya untuk membedakannya. Oke, kita langsung ke contoh soal. The train to Solo depart at 7 tomorrow morning. The train jelas ya, itu kereta non orang, berarti itu jadwal. Pakainya simple present. Nah, karena the train-nya ini tunggal, ya, maka departnya nanti ditambahin s ya. Jadi the train to Solo departs at 7 tomorrow morning. Move on ke contoh nomor 2. We have dinner at 7 tonight. Ya. Karena we di sini orang ya, maka di sini adalah arrangement. Karena arrangement kita pakainya present continuous. We to be-nya I, to be-nya are, have-nya ditambahin ing menjadi we are having dinner at 7 tonight. Ya, itu tadi contoh simple present dan present continuous, kapan kita menggunakannya, dan contoh soalnya. Semoga bisa bermanfaat. Ya, terima kasih and thanks for watching.